Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali di program acara kesayangan kita, yaitu Klinik Update. Bersama saya Dwi Ayuni, dan selama 1 jam ke depan akan menemani Anda, pemirsa. Ya, pemirsa, kadang kita sering terjebak dalam kebiasaan buruk, tentunya lifestyle kita. Kebiasaan yang suka mengkonsumsi makanan yang cepat saji, merokok, bahkan minum minuman yang beralkohol. Nah, kebiasaan itu membawa kita akan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Salah satunya adalah stroke. Hari ini kita akan membahas mengenai masalah penyakit stroke, dan sudah ada di studio kami yaitu Dr. Suci, spesialis syaraf, tentunya dari Rumah Sakit Anisa. Langsung saja kita bertemu dengan Dr. Suci. Assalamualaikum dokter. Apa kabar nih dok? Baik ya dok ya. Iya dok, dipakai dulu nih mic-nya. Iya dok, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit stroke ya dok ya. Kan kayak misalkan kaki ataupun tangan gitu nggak bisa bergerak ya, salah satunya dok. Itu kenapa dok? Jadi itu yang dinamakan hemiparesis ataupun hemiplegi. Jadi kelumpuhan separuh badannya itu dikarenakan karena saraf untuk pergerakan anggota gerak tubuh itu yang terkena gitu. Untuk di usia berapa nih orang yang bisa terkena penyakit stroke ini dok? Kadang kita mikirnya udah tua loh nanti kena stroke. Apakah bisa terjadi dengan anak kecil gitu, remaja dan lainnya gitu dok? Tidak hanya usia lanjut atau usia tua, usia produktif pun ternyata bisa terkena untuk terjadinya stroke. Bahkan saya pernah menemukan anak-anak juga menderita stroke. Usia gitu. berapa tuh dok anak-anak? Waktu itu saya usia 15 tahun. Mengenai trik gimana hidup sehat biar tidak terkena penyakit stroke ini? Untuk pencegahan dari stroke sendiri itu, jadi ada 2 macam ya. Yang pertama itu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Jadi untuk pencegahan primer itu ditujukan pada orang yang sehat, artinya dia belum menderita stroke gitu, tetapi dia memiliki faktor resiko untuk terjadi stroke ya. Tapi dok, kalau misalkan penyakit stroke ini apa kesembuhannya itu bisa nggak sih kayak misalkan dipijit gitu? Kalau yang maksudnya kita ngelihat gitu, yang kita rasain dipijit pasti kerasa sakit banget, malah dia mau gitu dipijit. Bisa nggak dok? Kayak misalkan pengobatan dipijit gitu, bisa sembuh nggak? Gimana ya? Kalau dipijit bisa sembuh? Ya silakan saja dipijit. Menurut saya itu kan terapi alternatif. Tapi ya itu tetap obat-obatan medis itu dan pengendalian faktor risiko yang paling penting. Menurut saya itu yang jangan gitu ya? yang ditinggalkan. Kalau selebihnya mau pijit, akupuntur, silahkan, itu tidak apa-apa. Tetapi selagi tidak meninggalkan obat-obatan medisnya. Selain itu makanan-makanan yang mengandung vitamin dan antioksidan ya, seperti apel, jeruk, itu juga bagus, bisa mencegah ya. Minyak yang digunakan berulang-ulang gitu. Jadi kan misalkan di tukang gorengan di pinggir jalan itu kan berapa kali dipakainya ya, minyaknya sampai sudah hitam seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kita buat sendiri di rumah dengan 1 kali pemakaian mungkin itu jadi lebih sehat gitu. Baik dok, waktu kita kan terbatas nih dok. Silakan dokter memberikan pesan-pesan untuk pemirsa mengenai penyakit stroke ini. Iya, kepada pemirsa mungkin yang saya dapat simpulkan ya, untuk stroke ini sendiri menjadi yang paling penting adalah pencegahan gitu ya, pencegahan. Jadi ditujukan pada orang-orang yang masih sehat dan belum menderita stroke supaya jangan sampai terjadi atau menderita stroke. Yaitu caranya yaitu dengan pola hidup sehat, dengan istirahat yang cukup, dan juga mengendalikan faktor-faktor risiko stroke itu sendiri seperti mengobati darah tinggi, kencing manis, dan juga kolesterol ya, itu yang harus diperhatikan seperti itu, supaya jangan sampai terkena stroke. Karena kalau sudah terkena stroke dan sudah didiagnosis stroke, itu kan sudah lebih baik mencegah daripada
Pengobatan. Mengobati. Ya. Intinya itu. Iya, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan di minggu depan kita bertemu kembali ya dok ya. Iya, terima kasih. Dan untuk pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kami di Klinik Update. Terus saksikan Klinik Update setiap hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Badar TV. Dan saya Dwi Ayuni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.